dari salah satu jurnal ya. Nanti Anda akan melihat contoh-contoh yang lain yang berkaitan dengan tulisan ilmiah ya. Karena nih kalau yang sudah seperti ini kan berarti levelnya kan mereka yang sudah biasa menulis ya. Karena menulis jurnal itu kan perlu referensi, perlu analisis ya. Membatasi dengan kemudian yang lain itu ada juga yang seperti ini ya. Itu bentuk dari jurnal yang lain ya, Anda bisa gunakan untuk referensi ya. Tapi semuanya mengacu pada judul yang spesifik ya. Nah, mungkin kita membuat satu judul yang terlalu luas ya. Kalau tadi dinamika populasi ini misalnya pertumbuhan dan reproduksi ikan layang biru di perairan Maluku Utara. Ini kan spesifik di Maluku Utara. Kalau tadi di mana? Sulawesi ya. Sehingga setiap peneliti itu mempunyai daerah penelitian yang terbatas ya. Nggak mungkin kita melakukan penelitian yang ini juga sama ya. Kemudian contoh yang lain misalnya ini tulisan yang disajikan dalam pertemuan ilmiah. Ini biasanya seminar atau presentasi ya. Dari suatu pertemuan ilmiah, ini juga kita buat suatu makalah ya. Misalnya beberapa aspek biologi ikan layang. Ini juga sama urutannya ya, Anda buat abstrak, ada pendahuluan ya. Kalau mau lebih jelas, itu bisa dikasih ilustrasi foto ya, untuk menggambarkan ikan layang. Ya. Ikan layang dress itu seperti apa? Ya. Kasih gambar ilustrasinya. Kemudian beberapa lokasi yang dipakai untuk penelitian di mana saja. Ini ada gambar petanya ya, stasiun 1, stasiun 2 ya, 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 lokasi ya. Nah, kemudian juga sama ya, referensi untuk melihat pengamatan Anda saat tingkat pematangan kunat ya. Kemudian untuk melihat berapa pertumbuhan ya, pada saat FND 79, FND dan Aroka Barrios 2009 ya. Nah, kemudian di samping itu juga disajikan hasil dan pas. Disajikan dalam bentuk grafik ya, betina yang jantan disajikan terpisah misalnya untuk melihat panjang totalnya. Ada hubungan antara panjang dan berat ya, untuk melihat apa perbedaan pertumbuhan tadi ya. Kemudian dari hasil hubungan panjang berat tadi dalam bentuk apa, formula atau rumus ya, yang mungkin dibandingkan antara tiap waktu pengamatan. Ini gambaran-gambaran seperti ini yang harus ada, dan faktor yang lain, kondisi reproduksi ya, dan tingkat kematangan kunat ya, yang bisa disajikan dalam bentuk tabel, dalam bentuk grafik yang memudahkan orang mau mengetahui. Dengan sekarang dengan Excel, dengan berbagai program mudah. Nanti kesimpulannya kan hanya pendek ya. Rasio kelamin ikan jantan betina setiap bulan pengamatan seimbang 1:2. Ukuran layang pada pertama kali matang kunat panjang 250 baik jantan maupun betina. Jadi pada panjang 250 mm atau 25 cm dia sudah matang kunat dan terjadi pada bulan Februari dan ini kan hasilnya sudah kelihatan.
kesimpulan utama dari nanti lengkapi dengan daftar pustaka juga. Jadi itu beberapa contoh ya, bagaimana kita bisa membuat sesuatu sajian dalam bentuk tulisan ya, baik itu di karya tulis dalam bentuk tadi ya ringkasan atau beberapa contoh dalam bentuk proceeding disajikan dalam pertemuan ilmiah atau di jurnal yang biasa kita gunakan untuk referensi. Baik, untuk yang tugas minggu yang lalu apa sudah dikumpulkan ya? Sudah Pak. Dikumpulkannya di mana? Atau di share aja di grup biar saya bisa melihat hasilnya. Nanti itu kan saya share ke grup Pak. Iya, kalau momennya semua sudah ada, nanti di share di grup ya, sehingga kita bisa melihat contoh dari tulisan-tulisan yang telah Anda buat tadi, supaya Anda bisa membandingkan dengan beberapa tulisan yang tadi saya sampaikan ya. Karena jenis karya tulis ilmiah ini tidak mungkin kita membuat ya, boleh dikatakan lengkap kalau kita tidak pernah melakukan latihan yang sederhana ya. Makanya kemarin saya beri contoh yang sederhana, yang mudah dipahami dan dimengerti. Nongki Kelayang di perairan Teluk Sibulga, Sumatera Utara. Ini kan terbatas ya, hanya di daerah Teluk Sibulga di Sumatera Utara. Ini kan skripsi dari IPB ya. Nanti Anda akan membuat satu karya tulis dalam bentuk skripsi Pak kan. Itu harus lengkap ya. Itu menjadi satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ya. Nanti disajikan dalam ringkasan. Orang bisa membaca ringkasan, orang ngerti apa yang Anda tulis. Ini adalah latar belakangnya, kemudian tujuan penelitiannya ya, kemudian metodologinya ya, berapa jumlah ikan diamati, ya, ukurannya berapa, ya. Kemudian hasilnya, secara ringkas. Nah, kemudian di situ sesuai dengan panduan ya nanti ya, panduan penulisan karya tulis ilmiah inilah ya Anda harus ikutin di dalamnya ya. Ini hanya saya gambarkan, saya tunjukkan gambaran mengenai tulisan dari satu topik, tapi bisa dalam bentuk yang berbeda-beda tadi, yang dalam bentuk ringkasan, dalam bentuk jurnal, dalam bentuk proceeding, dalam bentuk apa skripsi ya. Anda bisa melihat di sini. Ada beberapa isinya di dalamnya ya, yang menggambarkan tentang skripsi yang Anda tulis. Nah, kurang lebih isinya seperti itu ya. Kayaknya ada pembuka ya, itu ada daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran ya. Nah, kemudian ada pendahuluan. Selalu seperti itu urutannya. Nah, kalau skripsi mungkin tidak dalam bentuk pendahuluan saja, tapi ada tinjauan pustaka. Nah, ini bedanya. Kalau skripsi ada tambahan tinjauan pustaka. Pustaka itu cerita mengenai apa yang akan Anda teliti, apa yang Anda lakukan tadi, aspek-aspek yang berkaitan. Kalau kita cerita mengenai ikan layang kan harus ceritakan deskripsinya seperti apa, tingkah lakunya seperti apa, pertumbuhannya seperti apa, makanannya dan reproduksinya seperti apa. Itu diceritakan secara lengkap di tinjauan pustaka. Nah, baru nanti ke metodologinya, bagaimana Anda melakukan kegiatan penelitian. Waktu, tempatnya di mana, bahan dan alat yang digunakan apa, metodologi kerjanya seperti apa. Kemudian analisis datanya ya.
Nah, ini contoh dari salah satu hasil tulisan dalam bentuk skripsi. Setelah itu hasil dari pembahasan. Hasil yang Anda dapatkan dibahas di sini. Pola pertumbuhan seperti apa, jenis makanannya apa, seperti produksinya seperti apa. Kemudian kesimpulannya. Kesimpulan, saran, dan Anda buat daftar pustakanya, referensi yang ada. Kemudian lampiran. Nah, ini contoh dari salah satu bentuk-bentuk penampilan dari karya tulis ilmiah ya, yang menjadi gambaran bagi Anda ya, bahwa setiap aspek di dalam penelitian itu bisa disajikan dari berbagai bentuk yang nantinya menjadi karya ilmiah ya, yang dalam bentuk tadi ya, ini dalam bentuk proceeding misalnya, sehingga di sini ada ISBN-nya. Skripsi kan jelas tadi ya, ada penjelasan mengenai skripsi ya, skripsi. Kalau dia ringkasan mungkin ya hanya kayak tulis ilmiah biasa ya. Kalau yang di jurnal mungkin Anda bisa melihat jurnal bawal ya. Widya Riset Lengkap ya, singkatan dari itu. Anda bisa melihat volume 11 nomor 3 tahun 2019 bulan Desember halamannya. Nanti Anda bisa lihat atau telusuri, jangan mau lihat doi-nya misalnya. Anda bisa klik di sini, Anda bisa mendapatkan jurnal dari itu. Nah, sekarang dengan mudah kita bisa akses semua. Ya, itu beberapa gambaran ya, jadi supaya Anda bisa mempunyai pengetahuan yang berkaitan dengan penulisan karya tulis ilmiah ini, dan bentuknya bisa bermacam-macam. Saya sendiri juga dulu dari latihan ya, dari banyak tulisan yang sebelumnya belum pernah, tapi karena sudah mencoba ya akhirnya bisa menulis ya. Kalau saya sajikan di perkuliahan ya cukup banyak saya sudah menulis ya, di jurnal nasional maupun internasional. Dan ada 80-an kalau di jurnal ya. Yang internasional itu ada 10-an. Yang nasional mungkin sekitar 70-80. Belum lagi penyajian di artikel ilmiah. Hampir setiap semester kan selalu ada pertemuan ilmiah. Kemudian juga tulisan-tulisan dalam bentuk buku ya, yang tentunya ini juga menjadi salah satu hasil tulisan yang menarik ya. Beberapa yang bisa saya tunjukkan pada Anda. Yang berkaitan dengan tulisan ilmiah ya. Nah, ini misalnya satu contoh aja. Cuma bisa dilihat ya. Halo? Bisa, Pak. Nah, ini salah satu contoh buku yang saya tulis tahun ini ya. Ini sudah diedarkan secara nasional di Geraha Ilmu ya, Geologi Ikan misalnya. Ini yang tahun 2017 yang lalu. Ini juga saya menulis buku ya, di Innosign ya, ideologi biologi ikan. Ini sudah beredar juga ya, beberapa contoh ya.
Kemudian yang terbaru yang kemarin baru keluar, nah ini yang terakhir yang keluar, usaha menulis mengenai silvofishery, budaya kepiting bakau dan kawasan mangrove. Jadi ini contoh-contoh bagaimana kita menulis sesuatu yang bertahap. Mungkin nanti setelah Anda banyak melakukan latihan, kemudian mencoba untuk melihat berbagai macam contoh tulisan, Anda akan terbiasa nanti untuk memulai suatu tulisan karya tulis ilmiah. Saya rasa itu penjelasan saya untuk pertemuan pada pagi dan siang hari ini ya.